Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Tim gabungan berjuang keras memadamkan api di kawasan hutan lindung Bukit Sari dan Bukit Manik Aji di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem. Presiden Joko Widodo pantau harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bulan Batu Bulan Gianyar. Menikmati keindahan panorama Pantai Kelan di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Badung. Dua pekan pasca penutupan sementara TPA Suwung akibat kebakaran, dampaknya mulai terasa. Sampah rumah tangga mulai menumpuk karena tidak terangkut. Seperti terlihat di sejumlah ruas jalan Kota Denpasar pada Senin sore. Jika kondisi terus dibiarkan, sampah akan semakin banyak dan bisa menutup jalan. Tumpukan sampah yang menggunung juga terjadi di TPS kawasan Monang Maning, Denpasar Barat. TPS ini sudah kelebihan kapasitas karena harus menampung sampah dari 2 desa, Desa Tegal Harum dan Desa Tegal Kerta. Kondisi terjadinya penumpukan sampah di TPS Monang Maning ini dimulai saat dimulainya terbakarnya TPA Suwung, Pak. TPA Suwung itu mengakibatkan pengangkutan sampah dari sumber menuju TPS. TPS terjadi penumpukan dan pengangkutan dari TPS ke TPA menjadi terhambat. Kalau untuk sampah 2 desa aja saya kira sih nggak terlalu banyak menumpuk seperti ini ya. Ada indikasi dari warga di luar desa tersebut, 2 desa tersebut. Warga merasa keberatan juga sih karena sampah dari luar desa yang dari luar desa tersebut. Tidak beroperasinya motor pengangkut sampah menyebabkan warga kebingungan. Ya, buang sendiri. Kalau biasanya diambil sama petugas itu apa memang buang sendiri dari dulu? Enggak diambil petugas itu biasanya. Kalau sekarang nggak diambil? Enggak. Sudah berapa lama? Udah hampir setengah bulan kayaknya lebih. Dibolehin asalkan warga sini. Ini sudah ada setengah bulan. Kalau biasanya dulu Bapak berapa hari sekali untuk angkut sampah di perumahan? Kalau 2 hari sekali itu bisa angkut 3 kali. Kalau sekarang sama sekali enggak? Sekarang ini sama sekali enggak. Pemerintah Kota Denpasar tengah berupaya menambah armada truk untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA Temesi Gianyar, serta TPA Kelating dan TPA Mandung di Tabanan. Hingga Selasa pagi, upaya pemadaman masih dilakukan di TPA Suwung. Kepulan asap sudah mulai menipis dan titik api sudah jauh berkurang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kemarau panjang menyebabkan sejumlah daerah di Kabupaten Jemberana hingga kini kekurangan air bersih. Setiap hari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jemberana menyuplai air ke permukiman warga yang mengalami kekeringan. Hingga bulan Oktober, jumlah wilayah yang mengalami kekeringan semakin meluas. Dari data BPBD Jemberana, tercatat ada 18 wilayah yang kekurangan air bersih. Beberapa wilayah sudah mendapat pasokan air, seperti di Pancar Dawa Pendem, Dewasana Pendem, Sawe Batu Agung, Sekar Pancasari, dan sejumlah daerah lainnya. BPBD juga menyediakan tandon maupun terpal kolam untuk menampung air bersih. Kita mulai tanggal 16 Agustus sebenarnya sudah ada laporan kekeringan. Waktu itu masih 1 titik gitu ya di daerah Pendem. Kemudian terus berkembang. Sehingga sampai saat ini ada 18 titik di 8 desa, 4 kecamatan gitu. Jadi ya kita tetap mensuplai air kepada masyarakat gitu ya. Terutama ini sebenarnya masyarakat juga harus tahu bahwa air yang kita kirim itu hanya kebutuhan rumah tangga gitu ya, untuk minum, untuk masak dan sebagainya.
tetapi jangan sampai disalahgunakan gitu. Yang paling parah sebenarnya kemarin ini di Pendem ini, itu karena debit airnya itu sangat kecil gitu ya. Kemudian jadi tempat lain juga parah juga gitu. Jadi seperti di Hembang, di Sekarkijulo itu kan, itu juga masyarakat sudah lama juga tidak ada air gitu ya. Terus hari ini ada juga masih laporan tambahan ini kekeringan ini di Desa Dukadayu, Banjar Sari Kuning dan Banjar Sombang. Selama krisis air bersih, BPBD Jemberana sudah mendistribusikan air sebanyak 300.000 liter di 18 lokasi yang terdampak musim kemarau. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Presiden Joko Widodo Selasa lalu mengunjungi Kabupaten Gianyar. Presiden menyempatkan diri memantau harga sejumlah bahan pokok di pasar bulan. Presiden bahkan berdialog dengan pedagang yang akhir-akhir ini mengeluh karena naiknya kebutuhan bahan pokok. Presiden mengatakan harga komoditas di pasar ini masih normal, termasuk harga beras. Meski demikian, ia memerintahkan kepala daerah agar mengintervensi pasar untuk mengendalikan harga komoditas. Ia juga sudah memerintahkan Menteri Pertanian untuk fokus meningkatkan produksi beras dalam negeri. Ya, yang paling penting, yang pertama, produksinya memang harus didorong terus agar naik. Sehingga kalau suplainya banyak, harga juga akan tidak ikut naik. Yang kedua, Menteri Pertanian memang sudah saya perintahkan untuk fokus di urusan produksi beras, karena di situ belum bisa kita kendalikan untuk ketarik turun, meskipun sudah nggak naik lagi. Kalau untuk kepala daerah Pak, dan kemudian untuk kepala daerah juga baru kemarin saya perintahkan agar mengintervensi apabila ada kenaikan harga komoditas apapun dengan anggaran tidak terduga. Itu bisa dilakukan, baik untuk biaya transportasi, distribusi, dan mencari pasokan dari tempat produksi. Saya kira kalau itu dilakukan, saya yakin. Tapi di sini harga-harga menurut saya masih baik. Harga beras di pasaran saat ini antara 14 hingga 15.000 rupiah per kilogram untuk jenis beras medium. Pemerintah berupaya mengendalikan harga dengan menggelontorkan beras impor ke pasaran. Kenaikan harga beras ini disebabkan kemarau panjang yang berdampak pada hasil panen. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.